orang itu kalau mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syarat mutlak adalah dia harus menjadi orang salafi. Tapi orang salafi yang bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, para pendengar Al-Basra TV dimanapun Anda berada. Pada video sebelumnya telah kami jelaskan apa itu makna salaf. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang apa itu as-salafi. Jadi ada salaf dan ada as-salafi. Apa itu as-salafi? Kalau salafi itu adalah asalnya dari kata salaf yang kemudian dikasih nisbat di akhirnya menjadi salafi. Kalau salaf, sebagaimana yang kita ketahui, adalah satu masa di mana pada masa itu hidup 3 generasi emas umat Islam, yaitu para sahabat, para tabi'un, dan para tabi'ut tabi'in. Sementara kalau salafi berarti orang-orang yang mengikuti kaum salaf, yakni mengikuti para sahabat, para tabi'un, dan para tabi'ut tabi'in. Sebagaimana kalau kita mengatakan bahasa Arab dari negara Mesir adalah Misr, ya kan? Tapi kalau orang Mesir adalah Misri, dikasih nisbat di akhirnya. Negara Indonesia bahasa Arabnya adalah Indonesia. Ketika dikasih Indonesia adalah orang Indonesia dengan cara dikasih nisbat pada akhirnya. Demikian juga tentang salaf dan salafi. Kalau salaf berarti satu masa emas umat Islam yang dihuni oleh 3 generasi emas, yaitu para sahabat, para tabi'un, dan para tabi'ut tabi'in. Sementara salafi adalah berarti mereka orang-orang yang mengikuti kaum salaf. Oleh karena itu, setiap orang, kullu ma intama ila salaf yuqalu lahu as-salafi. Setiap orang yang berafiliasi, ya kan, kepada kaum salaf, yakni para sahabat, para tabi'un, dan para tabi'ut tabi'in, maka dia berhak dikatakan sebagai salafi. Jadi saya adalah juga salafi karena saya dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah mengikuti kaum salaf. Dan bahkan kalau orang itu mau masuk ke dalam surga, maka dia harus menjadi orang salafi. Karena kalau orang itu tidak menjadi orang salafi, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena kalau orang itu bukan salafi, setiap umat Islam itu harus salafi. Karena kalau dia tidak menjadi salafi, maka dia berarti tidak mengikuti kaum salaf, yakni para sahabat, para tabi'un, dan para tabi'ut tabi'in. Dengan demikian dia menjadi orang yang tersesat, ya kan? Akan tetapi kita harus mengkaji lebih dalam lagi. Kenapa kita dituntut untuk mengikuti kaum salaf, yakni para sahabat, para tabi'un, dan para tabi'ut tabi'in? Kenapa demikian? Ya kan? Karena mereka li'annahum ahran nasi bifahmi kalamillahi wa ma'rifati sunnati rasulillah. Karena mereka orang-orang salaf, para sahabat, para tabi'un, dan para tabi'ut tabi'in adalah orang yang paling layak, orang yang paling faham tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena jarak mereka dengan Nabi Muhammad sangatlah dekat. Oleh karena itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari riwayat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, khairun nas, wa fi riwayatin ukhra khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masa setelahnya dan setelahnya, yakni masa para tabi'un dan masa para tabi'ut tabi'in. Jadi kenapa kita dituntut untuk mengikuti kaum salaf? Ya kan?
3 generasi umat Islam. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang paling paham tentang akidah Islam dan yang paling paham tentang ajaran-ajaran Islam. Karena jarak mereka tidak jauh dari Rasulullah Muhammad SAW. Diibaratkan air terjun, air yang didapatkan oleh para sahabat dan para tabi'un dan para tabi'ut tabi'in ini masih murni, masih jernih seperti itu. Air terjun yang paling murni, yang paling jernih adalah air yang berada di bawahnya, di kawah bagian bawah langsung. Yaitulah diumpamakan sebagai masa para sahabat. Kemudian 100 meter kemudian itu diumpamakan sebagai masa para tabi'un. Dan 100 meter lagi diumpamakan sebagai masa tabi'ut tabi'in. Kemudian setelahnya adalah masa-masa di mana kesesatan, hembusan kesesatan itu semakin menyebar luas dan akidah Islam menjadikan akidah Islam menjadi tidak murni lagi, menjadikan ajaran Islam menjadi tidak murni lagi. Ya. Jadi seperti itulah ibarat kenapa kita dituntut untuk mengikuti kaum salaf dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya, idzan al-wajibu alaina ittiba'u manhajis salaf fi fahmin nusus walaysa ittiba'a ahli salaf kullihim. Jadi yang dituntut, ya kan, adalah kita itu dituntut untuk mengikuti manhaj kaum salaf, bukan mengikuti semua orang-orang yang hidup pada masa 3 tadi, pada generasi sahabat, tabi'un dan tabi'ut tabi'in. Karena pada masa sahabat, pada masa tabi'un dan pada masa tabi'ut tabi'in ini juga ada orang-orang ahluz zayhi wal dhulal. Juga ada orang-orang musyrik. Jadi campur aduk. Jadi yang diikuti bukanlah berarti semua orang yang hidup pada masa itu. Karena Abu Lahab, Abu Jahal ketika itu telah hidup pada masa itu. Seperti itu. Tapi yang kita ikuti bukan semua orang yang hidup pada 3 masa tadi, tapi yang kita ikuti adalah manhaj yang mereka dapatkan langsung dari Rasulullah Muhammad SAW untuk kemudian dipraktekkan, diaplikasikan dalam dunia nyata oleh para sahabat dan para tabi'un dan tabi'ut tabi'in. Nah, inilah yang kita ikuti. Jadi yang kita ikuti itu manhaj. Apa itu manhaj? Manhaj adalah paradigma pemikiran atau kerangka berpikir dalam memahami Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan apa yang digariskan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itulah disebut dengan pengikut salaf yang sejati. Kalau orang-orang yang tidak mengikuti kaum salaf, itu mereka itu pekerjaannya memahami Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak melalui manhaj yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Makanya mereka itu disebut dengan kaum liberal. Orang-orang liberal itu mereka memahami Al-Quran dan Sunnah menurut akal mereka sendiri, tidak menggunakan manhaj, tidak menggunakan alat yang telah disediakan oleh Allah dan Rasulnya. Ibarat begini, Allah dan Rasulnya telah memberikan alat kepada kita untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, ya kan? Maka alat inilah yang kita pakai untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Kalau kita menggunakan alat lain, maka kita akan tersesat dari jalan kebenaran. Seperti itu. Sebagaimana kaum liberal mereka itu memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran itu sendiri setelah As-Sunnah juga, tapi mereka tidak menggunakan alat yang telah disediakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka mereka sangat berani mengatakan kalau Al-Quran itu adalah firman-firman yang telah difirmankan Allah pada dahulu kala, sehingga tidak relevan pada zaman sekarang. Nah, ini kan berarti kekurang ajaran kaum liberal. Padahal Al-Quran itu sholihun likulli zamanin wa makanin wa insanin. Al-Quran sangat relevan di setiap zaman, di setiap masa, dan setiap komunitas. Jadi barang siapa yang mengatakan kalau Al-Quran itu sudah tidak relevan pada zaman sekarang, maka dia
bisa-bisa keluar dari Islam karena dia sama halnya tidak beriman kepada kitab Allah, yakni Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi itulah makna dari salafi.